Perkenalkan, nama saya Melina. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yuda Pratama. Perkenalkan, nama saya Rika Yunanda. Perkenalkan, nama saya Erlina Mediana Putri. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dwi Saputra. Perkenalkan, nama saya Intan Ariesta Aini. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri Vidya. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu hal yang harus dihadapi. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan adalah pemilihan keputusan atau kebijakan didasarkan atas kriteria tertentu. Adapun pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli, diantaranya G. Reason, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa pada suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Ada juga menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan menurut Claude George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh manajer, karena itu berupa suatu kesadaran. Ada juga menurut Herlot dan Kyle O'Donnell bahwa suatu pengambilan keputusan merupakan pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak dari dasar perencanaan. Ciri-ciri pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, proses keputusan. Keputusan merupakan sebuah proses yang terjadi secara terus-menerus atau kontinu, sebab jika tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak ada hubungan dengan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan ini memiliki 3 sifat yang dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu, yaitu 1. Pertimbangan waktu yang lampau atau di mana awal timbulnya masalah. 2. Waktu sekarang atau pada saat keputusan itu dibuat. Dan 3. Waktu yang akan datang atau saat keputusan dilaksanakan. Kedua, konsep ikatan. Suatu keputusan akan berhasil atau sukses apabila adanya ikatan antara pengambil keputusan dengan keputusannya. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan oleh cara kerja dari keputusan itu sendiri. Kemudian ikatan timbul karena orang-orang dalam organisasi berusaha untuk melaksanakan keputusan itu. Ketiga, penilaian. Dalam hal ini, pemimpin sebagai pengambil keputusan tidak atas dasar pertimbangan, tetapi atas beberapa alternatif yang oleh pemimpin dianggap penting. Adapun yang menjadi pertimbangan pokok pemimpin tidak hanya berdasarkan pribadinya, pengalamannya, pengabdiannya, dan kecakapannya, tetapi yang penting adalah pertimbangan dari orang-orang yang membantunya dengan memberikan saran. Dalam pengambilan keputusan terdapat 2 faktor penilaian, yaitu 1. Pemimpin sebagai pengambil keputusan memiliki 2 atau lebih alternatif. Kedua, masalah yang timbul setelah pengambilan keputusan. Keempat, perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Maksud dan tujuan adalah standar untuk mengadakan penilaian dari kemungkinan hasil dari tindakan yang berbeda-beda. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif harus dibandingkan dengan hasil dari pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan itu sendiri, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan. Terdiri atas 1. Awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. Suatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan.
1. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Dasar pengambilan keputusan. Menurut Terry, menyatakan pengambilan keputusan memiliki dasar pengambilan, yaitu A. Intuisi atau perasaan, yaitu pengambilan keputusan yang diputuskan oleh satu pihak saja dan didasarkan atas perasaan sehingga mudah dipengaruhi. Intuisi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya: 1. Waktu yang digunakan singkat. 2. Keputusan diambil oleh satu pihak saja sehingga mudah untuk memutuskan. Dan kekurangannya adalah: 1. Keputusan yang dihasilkan hasilnya kurang baik. 2. Sulit mencari alat pembandingnya. 3. Keputusan lainnya sering terabaikan. B. Berdasarkan pengalaman, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan oleh pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu yang dilihat dari arsip-arsip pengambilan keputusan berupa dokumentasi sebelumnya. Pengalaman juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. C. Fakta. Pengambilan keputusan didasarkan oleh fakta merupakan keputusan yang baik, namun harus memperhatikan data atau informasi yang akurat. Fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Data adalah fakta yang dikelompokkan secara sistematis, sedangkan informasi adalah hasil pengelompokan dari data. Dengan demikian, data harus diolah menjadi informasi yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang D adalah wewenang. Setiap orang yang menjadi pimpinan dalam organisasi memiliki tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang didasarkan wewenang memiliki kelebihan, yaitu banyak diterima oleh bawahan. Yang terakhir, E. Rasional. Pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif atau bernilai sebenarnya sesuai dengan keadaan. Karena dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila keinginan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Jelaskan gaya pengambilan keputusan. Secara teori, gaya pengambilan keputusan yang biasa diambil oleh seorang pimpinan ada 4 gaya, sebagai berikut. 1. Gaya direktif. Gaya direktif adalah gaya yang bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah, fokus terhadap fakta, dan penyelesaian masalah cenderung cepat. Yang kedua adalah gaya analistik. Gaya analistik yaitu hasil keputusan berdasar hasil analisis, pertimbangan informasi lebih banyak, penyelesaian cenderung lebih lama dibandingkan gaya direktif. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya konseptual. Gaya konseptual yaitu pandangan lebih luas tentang pemecahan masalah, pengambilan keputusan tidak pasti, namun kreatif dalam mencari solusi dan berani mengambil risiko. Dan yang keempat adalah gaya perilaku. Gaya perilaku adalah suka bekerja secara kelompok dan senang dengan pertukaran pendapat. Keputusan yang diambil kurang tegas dan lebih peduli kepada kebahagiaan orang lain. Faktor dalam pengambilan keputusan. 1. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 2. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Setiap keputusan berorientasi pada kepentingan organisasi. 4.
Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. 5. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus dirubah menjadi tindakan fisik. 6. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 7. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 8. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Proses dan tahap saat pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ada 7. Yang pertama, mengidentifikasi keputusan. Ini merupakan langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat sebuah perubahan. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Pengambilan keputusan tanpa informasi itu berarti menghilangkan kesempatan belajar secara adaptif. Agar saat pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta, tahap ini sangat membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi alternatif. Setiap alternatif itu membawa konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan. Pilih yang harus dijatuhkan pada alternatif itu harus dapat memberi kebahagiaan atau kepuasan, karena merupakan salah satu aspek paling penting dalam keputusan. Dengan memahami permasalahan ini mungkin akan lahir sebuah opsi keputusan, dan opsi tersebut yaitu sebuah pertimbangan untuk diambil, salah satunya yaitu sebuah keputusan. Yang keempat, menimbang bukti. Untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik, pengambilan keputusan baik itu eksekutif atau pelaku harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih peluang keberhasilan yang tinggi. Yang kelima yaitu memilih di antara alternatif pilihan. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang tidak dilakukan. Tahap ini juga mengetahui proses masalah, menurunkannya solusi, dan juga menguji kelayakannya solusi. Yang keenam yaitu bertindak. Dalam hal ini, setelah keputusan diambil harus segera dibuat secara implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang perlu serta mendapatkan dukungan, mengumpulkan orang lain yaitu sebuah kunci untuk melaksanakan rencana secara efektif. Yang ketujuh yaitu meninjau kembali. Sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan ini adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka segeralah telusuri kembali secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Dan selanjutnya yaitu tahap pengambilan keputusan. Itu ada 4. Yang pertama yaitu kewenangan tanpa diskusi. Metode ini cukup sempurna dalam diterima pengambilan keputusan karena untuk mendapatkan persetujuan para anggota. Namun jika metode pengambilan ini sering dilakukan akan menimbulkan persoalan-persoalan yang muncul karena mungkin ketidakpercayaan para anggota terhadap keputusan yang tentunya pemimpinnya karena kurang bahkan tidak dilibatkan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, pendapat ahli. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap itu sudah ahli memang benar-benar tidak diragukan lagi karena kemampuan dalam hal tersebut oleh anggota lainnya. Yang ketiga yaitu kewenangan setelah diskusi. Metode pertimbangan pendapat atau opini itu lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini akan meningkatkan kualitas dan juga tanggung jawab para anggota, juga akan muncul aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan. Kesepakatan akan terjadi jika para anggotanya mendukung dengan keputusan yang akan diambil. Selain itu, metode konsekuensi sangat penting khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang kritis dan kompleks.